Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 085759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat pagi. Pagi yang cerah di hari ini di kandang ayam petelur di Talun, Kabupaten Pekalongan. Kali ini kita berkunjung di kandang Pak Hikam yang ada di Talun, Pekalongan, di mana kandang ayam petelur open house akan dijadikan kandang close house. Dengan sistem open dirubah menjadi close house, di mana ukuran 6 x 33 meter akan dijadikan 2 lantai, namun bertahap di lantai kedua yang akan dikerjakan. Untuk ayam petelur kali ini akan dijadikan close house dan proyek pertama kita, di mana kandang close house akan diisi ayam petelur atau ayam merah yang sering kita sebut. Jadi di kandang ini dengan sistem open yang sudah sekian lama berjalan, baru akan dirubah menjadi sistem close house. Karena dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar di area Talun yang begitu sejuk dan dingin, dengan perubahan iklim atau perubahan alam yang terjadi, itu kurang maksimal di pembesaran ayam petelur gitu ya. Dari kandang ini akan dijadikan close house, namun kondisi ayamnya bukan boiler tetapi ayam petelur. Di Talun, Kabupaten Pekalongan, dengan Bapak Hikam pemilik kandang, itu juga memproduksi pakan. Pakan di sini diolah sendiri dari berbagai macam bahan, yang utama jagung dan bekatul dan lain-lain. Yang jelas di sini bukan bidang saya. Kita hanya mensupport peralatan kandang ayam close house yang nantinya akan diaplikasikan di kandang 6 x 33 meter dalam 2 lantai dan bertahap di lantai kedua. Beberapa peralatan yang sudah dikirim nantinya akan diaplikasikan di kandang 6 x 33 meter gitu ya, dari lantai 2. Nah, kita melihat penampakan lalat yang berterbangan di kandang petelur yang sudah siap produksi. Di sini ada 3 kandang dengan ukuran yang hampir sama, kurang lebih 2000 ekor siap bertelur di kandang ini. Nah, penampakan di depan itu persiapan bertelur. Kurang lebihnya kita kurang mempelajari di ayam merah ya. Namun kita bisa melihat di kandang ini menggunakan pakan yang memanjang dan minum juga menggunakan peralon yang dipotong, bukan menggunakan nipple ya. Kita juga pernah merakit atau mengeset kandang petelur menggunakan galvanis dengan menggunakan pakan yang hijau ataupun kuning, dengan menggunakan nipple drinker untuk aliran minum ayam petelur di sini. Tetapi di sini menggunakan galvanis hanya di lantai dasar, dan bodi atau kerangka bodinya menggunakan kayu gitu ya. Dan konstruksinya menggunakan berjaringan, di mana kandang ini berdiri hampir 5 tahun lebih. Untuk lebih jelasnya, di kandang ayam petelur
yang masih terbuka, biasanya terdapat lalat yang berserangan di area di lingkungan ayam petelur di sini, karena memang kondisinya kurang bersih ya. Bisa kita lihat lalat-lalat yang berterbangan di area kandang, dan pakannya juga lumayan banyak ada lalatnya. Sampai-sampai saya juga kotor, bajunya kotor juga gitu. Nah, di sini telur yang diproduksi dalam satu hari bisa 9 sampai 10 peti. 10 peti di sini kurang lebih sampai 9 ataupun 10 kilo dalam satu petinya. Gitu. Dari penampakan ayam yang sudah siap produksi atau siap bertelur, kurang lebih hampir 2000 ekor siap diproduksi. Jadi ada 3 kandang yang bertahap dari yang siap bertelur ataupun persiapan bertelur gitu. Tapi sudah dipindah di kandang baterai ya. Nah, kandang baterai di sini satu pintu diisi 2 ekor ayam petelur. Biasanya pagi-pagi seperti jam 9 jam 10 pemberian pakan yang ada, dan bunyinya juga lumayan merileks pikiran kita ya. Untuk bunyi-bunyi ayam seperti ini kita jarang dengar, jadi kita saksikan dan kita dengarkan suara ayam yang berkokok gitu. Dilanjut, kita ngobrol-ngobrol tentang ayam petelur di sini sama Pak Hikam, pemilik kandang, di mana kandang ini memproduksi telur yang bagus dan dimaksimalkan. Nah, kita bisa bandingkan telur satu dan yang lain, ada perbedaan dari segi bentuk ataupun warna karang telurnya ya. Jadi dari pengalaman Pak Hikam yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih, itu banyak pengalaman yang terjadi. Dengan adanya iklim ataupun pakan juga berpengaruh. Nantinya dengan kandang open yang akan dirubah menjadi closed house bisa meningkatkan performa ayam dan hasil telurnya, yang mana bisa lebih bagus dan lebih efektif. Dari segi cuaca juga banyak faktor yang mendukung. Dengan adanya kandang petelur di sini, kita bisa menjamin kebutuhan telur yang ada di area sekitar tercukupi. Ini baru satu kandang, belum ada kandang yang lain gitu ya. Untuk produksi ayam ataupun yang sering disebut pulet, itu siap bertelur kurang lebih 2-3 bulan gitu ya. Kita kurang mendalami dalam segi ayam petelur. Kita ulangi kembali, kita hanya support peralatan kandang closed house, yang mana kandang ini masih kandang open dan akan dirubah menjadi closed house dengan kebutuhan peralatan yang ditentukan dan kita siapkan. Nantinya akan dipasang di kandang 6 kali 33 meter di lantai 2 gitu. Kita lanjut untuk penampakan kandang ayam petelur yang sudah kita lihat. Dari segi ayam yang sudah siap bertelur juga kondisinya lumayan stabil ya. Nantinya kedepannya juga kalau memang diahli fungsikan sebagai kandang closed house, akan memproduksi atau menghasilkan telur yang
bagus. Gitu Pak Hikam untuk survei pertama kita, dan kita akan lanjut di video selanjutnya. Kunjungan hari berikutnya di kandang ini, kita siap membantu dari segi instalasi, konsultasi yang support peralatan di kandang ayam close house untuk petelur khususnya. Dalam kesempatan kali ini akan dikerjakan di lantai 2 terlebih dahulu, dan kita siap eksekusi dari segi peralatan. Nantinya tukang-tukang yang ada di sini, tukang biasa, kita akan pandu sedikit demi sedikit bisa membuat atau menginstalasi peralatan yang sudah ditentukan atau disiapkan dari segi cooling pad, blower, nipple, ataupun tirai dan plafon ya. Dari peralatan-peralatan yang sudah kita siapkan nantinya akan diinstalasi dari tukang Pak Hikam yang ada di sini. Kebetulan tukangnya hanya 2 orang yang berangkat dan 2 orangnya libur atau tidak berangkat. Jadi pemasangan pertama yang sudah kita siapkan hanya di exhaust box fan 50 in 1 pas 2 unit yang bisa kita lihat di ujung, dan sedang pembuatan kerangka plafon yang mana kerangka ini sudah disiapkan untuk jalur nipple dan tempat pakan gitu ya. Penampakan kerangka yang ada di sini khususnya nanti buat jalur nipple drinker 3 lane dan tempat pakan 3 lane juga, karena kebutuhan untuk ayam betelur untuk pembesaran saya kurang mendalami, jadi mengikuti kebutuhan Pak Hikam yang ada di kandang ini. Hanya perbedaannya kalau kandang open terbuka dan kandang close house itu tertutup dengan penggunaan exhaust untuk menarik udara dari ujung inlet. Nantinya akan dipasang di samping ataupun di depan berhadapan dengan exhaust. Masih didiskusikan dari segi gudang di sebelah, karena ada produksi pakan sendiri yang nantinya menggunakan mesin sedikit ngebul ataupun udara yang keluar dari gudang takutnya masuk ke area kandang close house petelur di sini, karena inlet cooling padnya berdekatan dengan gudang. Nantinya akan didiskusikan untuk area inlet akan ditaruh di samping ataupun berhadapan dengan blower, artinya di depan pintu masuk tadi yang kita awal masuk di depan gitu ya. Penampakan kandang sebelah juga terlalu dekat, kurang lebih sekitar 6 meter jarak kandang 1 dan kandang 2. Itu juga akan berpengaruh dari segi udara yang masuk dari cooling pad. Penampakan box fan 50 in yang sudah terpasang, di mana kandang ini hanya menggunakan 2 unit dengan dimensi ukuran kandang 6 x 33 meter, menggunakan 50 in 1 pas dengan dimensi 138 x 138 dengan ketebalan 45 cm. Untuk konstruksi lantainya juga menggunakan full bambu, dan konstruksi penyangga menggunakan baja ringan dikombinasikan dengan kayu duren. Kayu duren di sini untuk kerangka plafon. Lumayan bagus kayunya dibanding kayu sengon yang biasa kita lihat ada beberapa kandang yang menggunakannya.
dengan obrolan dengan tukang yang nantinya akan dipasang inlet cooling pad di sini, akan dipasang di area depan sini ataupun samping. Untuk samping kanannya masih lahan kosong dan udara segar. Nah, ini sedang ada perdebatan di mana inlet yang akan dipasang nantinya bisa lebih maksimal dari segi pemasangannya, dan kita pantau dari segi cooling pad. Di sini ada lembaran kecil ataupun yang sering disebut tempe, itu sebenarnya dipakai untuk membantu memecah air yang mana keluar dari lubang paralon dalam cooling pad yang sering dipakai dengan paralon 1,5 in ataupun 3/4 in. Nah, kita sedang memberitahu yang mana yang akan dipasang, part-part mana yang akan diinstalasi, karena tukangnya baru dan belum pernah instalasi, hanya pandangan saja dan melihat. Jadi kita bantu dari segi instalasinya, hanya panduan dan konsultasi sebelum peralatan yang digunakan atau dipasangkan di kandang ini. Nantinya juga menggunakan tirai buka tutup, di mana di sebelah kanan dan kiri nantinya menggunakan handwind. Handwind di sini nanti akan dipasang di area samping cooling pad ataupun di ujung cooling pad. Kita melihat situasi dan kondisi di mana kandang upgrade harus melihat lokasi yang sudah berjalan, karena harus ditentukan atau dicek layak tidaknya penggunaan peralatan baru dikombinasikan untuk konstruksi lama. Dari kandang ini yang sudah berjalan nantinya akan dirubah di lantai 2 terlebih dahulu. Jika oke dan berhasil akan merambah ke bawah. Semoga video ini bisa membantu ataupun mensupport yang menonton, yang baru dan yang sudah lama di dunia perayaman boiler ataupun betelur. Ada nilai plus di dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lain. Dilanjut, untuk pemasangan peralatan hanya dari inlet menggunakan cooling pad, plafon, tirai, blower, nipple drinker, tempat pakan, dan heater. Yaitu saja untuk peralatan dari 1 sampai 6 yang saya sebutkan tadi, kurang lebih hampir sama di kandang close house yang sering kita review ataupun pembuatan video di video-video sebelumnya. Sebenarnya di lingkungan ini itu kondisi udaranya itu masih bagus dari segi cuaca. Mungkin karena perubahan iklim atau perubahan alam yang terjadi di area Talun Kabupaten Pekalongan itu kurang maksimal dari segi pembibitan ya, pembesaran ayam merah. Dengan adanya close house bisa membantu dan mengurangi kekurangan yang ada di kandang ayam open. Penampakan lalat yang berterbangan di kandang petelur juga sebenarnya kurang ideal ya. Bisa kita lihat di kamera, banyak lalat yang berterbangan, itu artinya kandang ini kurang bersih dan kandang ini kurang efektif. Namun dengan kandang ayam petelur di area Pekalongan belum begitu banyak yang dibuat close house. Semoga nantinya kalau dibuat close house tidak bergantung dengan alam, bisa lebih memaksimalkan produksi telurnya. Nah, ini sedang
berbincang dengan tukangnya Pak Hikam yang ada di bawah. Di hari berikutnya sedang memberitahu atau memberi arahan settingan handbin yang mana untuk tirai yang akan dipasang di sisi kanan kandang ini. Handbin di sini menggunakan 1200 dengan bobot kandang 33 meter sudah tercukupi untuk menopang terpal yang memanjang 30 meter karena nanti akan dipotong calling pad jika dipasang di area samping. Kalau tidak berarti itu 33 full dari ujung blower sampai ujung calling pad. Dengan ketinggian lantai 2 itu 2,4 kurang lebih 2,4 meter dan bawahnya 2 meter tidak ada 2,4 2,2 kalau nggak salah. Itu artinya volume yang di lantai 2 lebih banyak dibanding di lantai 1. Nanti jika 2 unit sudah cukup, yang bawah bisa digunakan hanya 1 unit exhaust box fan 50 in. Kita coba dulu karena kita juga baru pengalaman pertama di kandang close house untuk ayam merah ataupun ayam petelur. Kebutuhan angin ataupun kebutuhan ruangan yang ada di kandang ini harus dicoba terlebih dahulu, yang nantinya yang lantai bawah bisa mengikuti lantai atas. Semoga berjalan dengan lancar. Upgrade pertama di lantai 2 di kandang ini. Nah, kita sedang pengukuran ketinggian dari lantai ke plafon. Dengan adanya plafon mati, itu di area bawah dikasih jarak 40 cm, dan dari tirai nantinya akan ngikutin kayu yang sudah disiapkan sampai di ujung 160 ketinggiannya. Dengan ukuran terpal nantinya 2 meter, dipotong untuk gulungan pipa 10 cm, kurang lebih satu lembarnya 1,9 meter. Artinya kalau 1,6 ada tompangan 30 cm untuk amplop yang di bagian atas, dan amplop bagian bawah nantinya akan dikombinasikan dengan menggunakan lembaran galvalum. Yang di area atas nantinya menggunakan terpal. Nah, dengan ketinggian kurang lebih 160 dari kayu yang sudah disiapkan, nanti penompang amplop artinya dengan 1,9 tertutup amplop atas 30 cm untuk mengurangi kebocoran yang ada di kandang ini. Gitu dari pembicaraan yang kita diskusikan bersama di area atas dan area bawah, lebih banyak di area atas karena kandang ini lumayan tinggi ya, 2,4 meter gitu. Dari ukuran terpalnya hanya 2 meter, diakali atau dimanipulasi untuk amplop bawah ditinggikan 40 cm dan area atas itu 50 cm.
berhadapan dengan blower. Jadi ini gini tok iki area pintu. Misalkan pintu di tengah, nanti taruh di samping, cooling padnya di tengah. Nah, anginnya kan dapat. Nek misalkan kono tok spotnya anginnya dari sana, yang di sini mati. Ini untungnya lebarnya 6, kipasnya loro mumpuni. Nah lebarnya 12, kipasnya telu, padahal 33 ning wono pringgo kanu kembang. Ono titik tengah sing ora kena angin. Jadi amoniaknya nggak kesedot karena nggak dapet titik angin. Nek saranku nek misalkan mau itu mending di sini. Tapi ono kang brengone ono sana. Itu Dalam masa empat. iya ketutup. Spotnya ya. Nek kono sampean ngomong kuwi mesti sini nggak ada angin. Yang dapat situ ibaratnya kayak gini. Nah, nek di tengah kan jelas. Misalkan di sini kosong, mungkin di sini titik yang nggak ada angin. Karena itu juga ya mungkin merata karena lebar 6. Tapi kalau lebar 12 nggak ini. Nggak efektif. Baik, untuk diskusi yang kita sudah dibicarakan, kita pastikan dan kita siapkan nanti inletnya di area depan, karena berdekatan dengan gudang yang di sebelah kanan, maka akan dipasang inlet atau cooling pad sejajar dengan blower ya, lurus. Jadi di area pintu nanti akan dipasang 6 meter atau 3 meter di sebelah kanan di area luar sisi sebelah kiri gudang, atau sejajar dengan posisi blower. Dengan adanya pintu tertutup seperti ini lebih bagus, udara lumayan tidak terganggu dari udara dari gudang yang nanti akan memproduksi pakan yang digiling. Nantinya juga ada kotoran-kotoran dari jagung ataupun bekatul yang akan diproduksi untuk pakan ayam petelur. Semoga nantinya peralatan yang diinstalasi atau dipasang berjalan dengan lancar dan bisa memproduksi bibit ayam merah ataupun ayam petelur lebih maksimal. Dari Pak Hikam, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya juga sudah izin untuk membuat video kurang lebih seperti yang kita lihat dari awal. Untuk kandang ini 6 kali 33 meter, tahap pertama di lantai 2. Pemasangan peralatan yang digunakan di kandang close house bisa bermanfaat dengan baik. Terima kasih dari saya, cukup sekian dan salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe, salam sukses, salam peternak Nusantara. Tapi nek misalkan enggak terlalu ini yo 5 meter aja. Nah, itu enggak masalah. Tapi ngambil spotnya bagian sini pintu sana. Itu ngambil sana 3 meter.